begitu asal kita udah dengar mengenai penghakiman, langsung hati kita itu langsung rasa gimana gitu, ciut gitu, rasa kayak seperti ada kayak ketakutan, kayak aduh Tuhan, apakah aku selamat penuh dosa ini? Jadi, oke, pertanyaannya pendeta, apakah itu normal ya perasaan yang begitu? Mungkin Ibu Ida ya. Ah, ya, terima kasih pendeta yang terangannya sungguh sangat jelas sekali. Ah, jadi kita mengerti memang sudah mengerti bahwa Tuhan itu Tuhan yang maha adil, Tuhan yang maha peduli, ah, perantara kita, pencipta kita, penebus kita, hakim kita, dan pembela kita. Tapi ah, begitu begitu dengar mengenai penghakiman, penghakiman kita nggak tahu hari-hari kita nih ke, apa yang akan terjadi. Saya mau tanya kan pendeta, begitu asal kita udah dengar mengenai penghakiman, langsung hati kita itu langsung rasa gimana gitu, ciut gitu, rasa kayak seperti ada kayak ketakutan, kayak aduh Tuhan, apakah aku selamat penuh dosa ini? Jadi, oke, pertanyaannya pendeta, apakah itu normal ya perasaan yang begitu? Terima kasih. Oke, apakah normal dengan memiliki perasaan yang demikian? Sebelum Pak Gibson saya jawab dulu ini ya. Jadi ini yang saya sampaikan tadi di Mazmur pasal 110 ayat 4 mulai sampai 7 itu adalah sosok imam. Dan jika saudara lihat di ayat 6 7, ia menghukum bangsa-bangsa, ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala, ya, di negeri luas. Oke, saya hanya tampilkan itu saja. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa imam besar juga walaupun itu seharusnya mengantarai kita manusia kepada Allah, tapi saya lihat ada itu ya, seperti yang dirasakan oleh Ibu Ida. Pertanyaan saya, ya mungkin itu kalau ditanya lumrah atau tidak ya, normal atau tidak, tentunya normal. Namun, tergantung kita untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Pertanyaannya, apakah penghakiman itu kabar buruk atau kabar baik? Ya, kalau kita meyakini itu adalah kabar baik, wow. Misalkan Pak Gibson ya diumumkan setelah diundi nama Gibson Simbolon. Wah, dapat satu sepeda motor. Wah, senang dong. Itu kan kabar baik. Nah, saya tahu berapa dari saudara yang mungkin... Oke, intinya begini. Penghakiman itu benar-benar adalah kabar baik. That's all. Jika itu kabar baik, maka mari kita hidup dengan aura yang baik. Saya bisa mengerti jika kita memikirkan bahwa itu kabar buruk, karena kita lebih terfokus kepada apa yang kita buat. Dan jika merujuk kepada ini, maka kita merasa kita tidak berani untuk berdiri di hadapan Tuhan. Karena kita semua ini berdosa. Tapi kabar baiknya adalah penghakiman itu adalah kabar baik. Yang kita harus pikirkan adalah apa yang merujuk kepada apa yang dilakukan oleh Yesus, oleh Allah. Ya, nanti akan berkembang mungkin pertanyaannya, kan pertanyaannya cuma sederhana, walaupun itu cukup dalam. Apakah itu normal? Normal
karena kita masih berbuat kejahatan dan itu menghantui kita. Tetapi harus dipastikan ingat bahwa penghakiman itu adalah kabar baik. Kalau kabar baik itu sebetulnya adalah sesuatu yang bermanfaat untuk kita, bagi Allah dan alam semesta. Saya pikir itu dulu ya. Pak Gibson, ada angkat tangan, silakan. Boleh diajukan pertanyaan atau mungkin tambahan. Iya, kali ini pertanyaan Pak Pendeta. Iya. Ibu Ida Iya, nanti kalau belum apa bisa ditanyakan lagi ya. Silakan Pak Gibson. iya. Pertanyaannya begini, agak menggelitik sedikit pertanyaannya. Sebagaimana tentang Tuhan Yesus, eh, kenapa atau oh belum kenapa? Tuh, apakah Tuhan Yesus sudah tahu sebelumnya bahwa dia akan mati atau dikorbankan ketika dia eh, katakanlah seperti reinkarnasi menjadi menjelma menjadi manusia, apakah dia sudah tahu rencana Allah itu bahwa dia akan mati sehingga uh, di usianya yang katakan dewasa seperti kita, usia umur 30-an, dia tidak ada mengenal perempuan atau untuk mendekati seorang perempuan untuk menjadi menikah seperti itu, ya itu agak sedikit menggelitik. Terima kasih Pak Pendeta. Baik, terima kasih pertanyaan yang baik juga ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, apakah dia tahu? Tentunya sangat-sangat tahu, sadar, dan hanya untuk itulah dia datang ke dunia ini. Dia harus korbankan dirinya. Dan bahkan ayat Alkitab sudah katakan bahwa anak domba Allah sudah tersembelih semenjak belum ada dunia ini. Sebelum dunia diciptakan, kalimat ini sudah ada. Berarti janji Tuhan untuk mau mati bagi kita itu sudah ada sebelum ada manusia, bahkan jatuh dalam dosa. Ya, tentunya setelah ya ini juga bukan dadakan ya. Ide dadakan, spontan. Aduh, manusia berdosa, terus gimana kita? Kita seperti orang tua yang oke, jadi dia sudah tahu dan memang harus seperti itu. Oke ya. Baik, mungkin ada tambahan pertanyaan? Ya, silakan Bu Lucy. Setelah itu Eh, kembali ke Pak Gibson. Tadi dibilang setiap hari kita berusaha untuk berdamai dengan Tuhan. Iya. Sekarang bagaimana kita tahu kita tuh sudah berdamai? Kadang-kadang sedikit-sedikit 5 menit sudah rasa kita berbuat dosa. 5 menit kita sudah rasa kita bersalah. Gimana perasaan kita tahu kita berdamai dengan Tuhan? Thank you, Pendeta. Oke. Terima kasih pertanyaan yang baik. Saya masih ingat Pendeta Senior Alexantung. Nampaknya banyak banyak hal yang mempengaruhi saya, Pendeta ya. Waktu Pendeta jadi ketua UNI di Uni Indonesia kawasan Timur. Beliau selalu ada satu seri itu Righteousness by Faith. Ya, pembenaran dan saudara ini yang saya dapatkan, saya yakini. Jadi mengapa kita ini kan berdosa? Bagaimana berdosa tiap hari? Bagaimana kita mendapatkan kedamaian? Loh, justru itulah kita harus diperdamaikan setiap hari karena kita masih jatuh. Memang kita disebutkan proses awalnya adalah pembenaran oleh iman. Itu momentary ya di saat pertama kita dibenarkan. Namun juga di dalam setiap hari kejatuhan-kejatuhan kita juga proses itu ada dan lebih sempurna dalam konteks disebutkan penyucian, sanctification. Jadi justru itulah karena ada dosa kita memerlukan untuk kita harus berdamai dengan Tuhan setiap hari. Ketika Tuhan katakan tidak hanya kepada suami istri waktu matahari terbenam untuk harus minta maaf ya, bereskan, sebetulnya kita bereskan itu dengan Tuhan.
Kalau misalnya kita tidur dan masih membawa dendam, kebencian terhadap seseorang, kan itu bahaya. Ya, jadi kita harus berdamai dengan Tuhan setiap. Oke, itu mungkin jawaban saya, Bu Lucy. Ya, tetap semangat supaya kita hidup benar terus di hadapan Tuhan. Pak Gibson tadi angkat tangan lagi, mungkin mau kembali, silakan. Nggak ada ya. Oke, mungkin kepencet. Baik, gimana Bu Ida? Saya hanya menjawab tapi menggantung ya. Sebetulnya ini pelajaran yang panjang juga sehubungan dengan kalau penghakiman itu kabar baik. Saya pikir ada beberapa pelajaran yang lalu itu sudah kita pelajari dari pelajaran sekolah sahabat kita bahwa ya, oke lah, Ibu bertanya, silakan. Eh, Kecurahan Roh Kudus Tuhan itu, kecurahan Roh Kudus Tuhan, Pendeta, kalau kita udah dicurahkan Roh Kudus Tuhan, kecurahan Roh, jadi kita nggak, bagaimana ya, apa prosesnya? Kita nggak sama sekali nggak ada rasa berbuat dosa lagi tuh ya. Eh, nggak ada pikiran tergoda lagi, sakit hati, marah, eh, dendam atau ya jengkel, nggak ada lagi tuh. Saya rasa Pak ya. Oke, baik. Ya, Thank you. memang Terima kasih. begitulah ya, jika kita dihantui dengan ketidaklayakan kita dan keberdosaan kita. Jadi semakin banyak tanda tanya. Tapi tanda tanya itu semakin bagus, berarti kita makin rindu untuk Tuhan seperti apa rencanamu dan harapanmu. Ya? Jadi kita membuka diri Ya, untuk, nah, ya, oke, sebentar. baik. Jadi, saudara, seperti apa Roh Kudus itu bekerja? Ya, tadi pertanyaannya. Jadi ketika Yesus hadir dalam hati kita, secara otomatis dosa itu didepak keluar dari dalam. Permasalahannya adalah mungkin kita belum sepenuhnya 100%. Ada dua kondisi ya. Kondisi pertama, kita belum 100% sungguh-sungguh bergantung pada kuasa yang hebat itu. Ya, karena kuasa itu tidak bisa terbantahkan bahwa dia akan bekerja secara maksimal dan berkuasa untuk kita. Tetapi jika kita mungkin masih kurang sungguh-sungguh, maka kita masih memikirkan diri kita, pertimbangan kita, akhirnya itu yang kita lakukan, ternyata berseberangan dengan Tuhan. Kondisi yang kedua, kita sedang berada dalam taraf yang diperbaharui. Memang di dalam buku Kolose disebutkan bahwa untuk pembaharuan kita terus-menerus dan itu progresif. Tentunya hari ini mungkin dari 10 tuntutan, saya baru 2, besok mulai 3, besok turun 2, tiba-tiba naik 4, 5, 6, turun lagi 3, naik 4, naik 6. Itu ada progres dalam kelemahan-kelemahan kita. Dan dalam hal ini kita semakin disempurnakan. Nah, saya berharap bagian yang kedua, dan itu memang Alkitabiah. Yang pertama juga Alkitabiah, karena keputusan untuk Allah bekerja bagi kita adalah kerjasama dengan kita. Bukan berarti kita ambil andil di sana, namun Allah tidak bisa bekerja kalau kita tidak membiarkan Allah bekerja sepenuhnya untuk hati kita. Jadi hari ini mungkin secara sederhana, mari kita terus memohon kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, agar kita boleh terus diubahkan. Jika kita jatuh, datang lagi, minta lagi, ya.
Dan biarlah hati kita semakin diubahkan, makin mencintai Tuhan, dosa akan nampak kelihatan ngeri buruk bagi kita, menjijikkan. Dan itu adalah poin penting, dan itu adalah pekerjaan Tuhan. Om Pendeta Alex Rantung, silahkan kalau mungkin bisa menguatkan untuk ide ini. Belum di-unmute. Sudah sangat jelas pekabarannya. Memang kita berada di dunia yang dikuasai oleh setan. Tetapi apabila hati kita murni kepada Tuhan yang telah berkorban untuk selamatkan kita, kita tidak perlu khawatir. Karena Yesus yang menang, setan pasti dikalahkan. Amin. Bila kita Amin. diri penuh kepada Tuhan, kita tidak perlu ragu, tidak perlu kita khawatir. Karena Tuhan akan menyertai kita menang dalam setiap pergumulan yang kita Yes. hadapi di dunia yang fana ini. Tuhan berkati kita dalam penyerahan diri kita yang penuh kepada Tuhan di dalam perjalanan hidup kita sampai hari Maranatha Yesus datang menyambut kita ke surga untuk bersama dengan Tuhan kekal selama-lamanya. Thank you. Thank you Amin. Om Rantung, Pendeta Rantung. Puji Tuhan. Saya pikir itu closing statement-nya ya. Jadi demikianlah untuk pelajaran kita. Selamat bertemu kembali, selamat tahun baru bagi saudara dan saudari sekalian yang kembali pada saat ini di tahun 2024. Kembali dapat bersama-sama ya di acara ibadah kita ini.